Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invertebrata tersebar di seluruh dunia. Invertebrata termasuk hewan yang beragam, diantaranya seperti bintang laut, bulu babi, cacing, spons, ubur-ubur, lobster, kepiting, serangga, laba-laba, siput, kerang, maupun cumi-cumi. Invertebrata sangat penting perannya dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai hama pertanian, parasit, atau agen penularan infeksi, baik itu kepada penyakit maupun kepada vertebrata lain. Video kita kali ini akan mendiskusikan definisi dan ciri dari invertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki kolom tulang belakang. Kolom tulang belakang ini adalah nama lain dari tulang punggung. Hewan apapun yang tidak memiliki kolom tulang belakang tergolong dalam invertebrata. Invertebrata berbeda dengan vertebrata yang memiliki tulang punggung, baik berupa tulang rawan maupun tulang keras. Lebih dari 90% dari semua spesies hewan yang hidup di dunia ini adalah invertebrata. Selain tidak memiliki tulang punggung, invertebrata memiliki tubuh yang lemah. Karena tidak memiliki kerangka internal atau endoskeleton sebagai penyangga tubuhnya. Sebaliknya, banyak yang memiliki struktur di luar atau yang disebut dengan eksoskeleton yang memberikan dukungan maupun perlindungan. Selain itu, invertebrata adalah hewan berdarah dingin, artinya mereka tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri sehingga suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung pada kondisi lingkungan. Invertebrata sangat beragam. Mereka hidup di air tawar, air asin, di darat, dan sebagai parasit pada hewan lain. Ada invertebrata yang bersifat karnivora atau pemakan daging, herbivora atau pemakan tumbuhan, maupun omnivora yang memakan daging maupun tumbuhan. Bahkan beberapa spesies dari invertebrata ada yang menumbuhkan bakteri dan sel di dalam tubuhnya yang membuat makanan untuk dirinya. Beberapa invertebrata tinggal di satu tempat sementara yang lain bisa hidup berenang, mengapung, merangkap, maupun menggali liang. Nah, di samping ciri-ciri atau karakteristik invertebrata yang sudah kita sebutkan, kita bisa melihat invertebrata dari beberapa ciri yang lain. Dari habitatnya, invertebrata ditemukan di laut, air tawar, udara, darat, dari salju maupun sampai ke gunung. 80% ditemukan di habitat darat. Invertebrata yang banyak di daratan adalah arthropoda. Sementara spons dan coleopterata adalah hewan air. Di antara 1,25 juta spesies hewan yang ada di bumi ini, 95%-nya atau sekitar 1,2 juta itu adalah jenis invertebrata. Dan di antara 1,2 juta invertebrata ini, 1 jutanya adalah arthropoda. Bentuk invertebrata bervariasi. Spons dan coleopterata sekilas akan tampak mirip dengan tumbuhan. Cacing pipih berbentuk seperti lembaran daun ataupun pita. Annelida dan Nemerteans serta nematoda ini berbentuk vermiform. Bintang laut berbentuk seperti bintang. Invertebrata memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil sampai yang besar. Yang paling kecil
misalnya seperti parasit malaria dari kelompok Plasmodium. Nah, ini berukuran 1/5 dari sel darah merah manusia. Nah, inilah invertebrata terkecil. Sedangkan invertebrata terbesar ini ada pada sosok cumi-cumi raksasa Archyteuthis dengan panjang tubuh mencapai 16 meter termasuk dengan tentakelnya. Invertebrata ini memiliki semua tipe kesimetrian. Misalnya pada spons ini memiliki tipe asimetri maupun simetri radial. Sementara Colentrata ini bersifat simetri radial. Ctenophora ini tipe kesimetrian biradial. Semua jenis tingkatan organisasi individu dari makhluk hidup ada pada kelompok invertebrata. Misalnya untuk spons, organisasinya adalah tingkat seluler. Sementara Colentrata ini adalah organisasi tingkat jaringan sel. Cacing pipih ini sudah memiliki jaringan dan organ. Beberapa invertebrata ini memiliki lapisan germinal yang berasal dari 2 lapis dan bersifat diploblastik. Sedangkan lainnya ada yang bersifat triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan germinal. Diploblastik contohnya adalah spons dan Colentrata. Sementara triploblastik ini adalah contohnya hewan-hewan lain selain spons dan Colentrata. Semua tipe dari invertebrata memiliki integumen yang sederhana. Lapisan pelindung luar disebut dengan epidermis. Beberapa memiliki kutikula non-seluler atau penutup kitinus yang disekresikan oleh epidermis. Pergerakan dari invertebrata ada berbagai macam. Pada spons dan koral ini bersifat sesil atau tidak bergerak. Kemudian pada Colentrata dan moluska ini bergerak menggunakan tentakel. Sementara pada Annelida ini bisa bergerak menggunakan seta, parapodia maupun daya hisap. Kemudian Arthropoda ini dapat bergerak menggunakan kaki bersedi. Sedangkan Echinodermata ini dapat bergerak menggunakan lengan. Cacing pipih menunjukkan segmentasi semu. Segmentasi sejati ditemukan di Annelida dan Arthropoda. Sementara sebagian dari invertebrata yang lain ini tidak bersegmen. Spons dan Colentrata memiliki tubuh yang berbentuk kantung berlapis ganda yang mengelilingi rongga tunggal. Spons dan Colentrata tergolong ke dalam acelomata atau tidak memiliki selom. Sementara pada nematoda ini memiliki pseudoselom, yaitu rongga di antara dinding tubuh dan usus. Sementara yang lain ini memiliki selom sejati. Saluran pencernaan pada invertebrata beberapa tidak ada atau terbentuk sebagian, namun beberapa juga memiliki usus yang lengkap. Jika memiliki usus, ini umumnya terletak di dorsal ke korda saraf, berjalan di anterior terminal mulut hingga pada pangkal dari anus.
Celah insang tidak pernah terbentuk di dinding faring. Sistem pencernaan pada invertebrata beberapa dapat terjadi di dalam sel atau pencernaan intraseluler, misalnya pada spons. Kemudian beberapa juga memiliki sistem pencernaan di luar sel atau pencernaan ekstraseluler. Sementara Colenterata menunjukkan pencernaan yang bersifat intraseluler maupun ekstraseluler. Spons dan Colenterata dan banyak cacing melakukan difusi gas secara langsung, sementara Annelida bertukar gas melalui kulit yang lembab. Insang terdapat pada invertebrata yang lebih tinggi. Echinodermata memiliki cabang dan kaki tabung untuk respirasi. Pada serangga, sistem trakea diadaptasi untuk pernafasan udara. Spons, Colenterata, dan banyak cacing melakukan difusi gas. Difusi langsung melalui membran sel itu terjadi pada ekskresi spons dan Colenterata, sementara pada cacing pipih menggunakan sel api. Kemudian Annelida dan Moluska, nah ini menggunakan sistem ekskresi berupa nefridia sejati, sementara pada serangga ada alat ekskresi berupa tubulus malpighian, dan pada Echinodermata ada alat ekskresi berupa sel amoeboid. Sistem syaraf pada spons tidak memiliki sistem syaraf, sementara pada Colenterata, karena kepalanya tidak ada, maka sistem syaraf pusat diwakili oleh cincin jaringan saraf yang mengelilingi tubuh. Untuk invertebrata yang bersifat bilateral, sistem syaraf pusat diwakili oleh sepasang serabut saraf yang membentang di sepanjang garis tengah ventral tubuh. Dalam invertebrata yang lebih tinggi, ganglia kepala akan membentuk otak. Saraf padat dan tidak cekung ke dalam. Colenterata menggunakan sel sensorik yang panjang sebagai organ indera. Pada cacing pipih, memiliki bintik mata serta kemoreseptor. Pada annelid, ini memiliki mata yang sederhana, sementara arthropoda ini memiliki mata majemuk, dan arthropoda serta moluska ini memiliki statokis untuk keseimbangan serta reseptor taktil dan kemoreseptor. Banyak dari invertebrata dapat bereproduksi secara seksual, misalnya Colenterata, Platyhelminthes, Annelida, maupun Crustacea. Pembuahan dapat terjadi melalui internal maupun eksternal. Perkembangbiakan langsung maupun tidak langsung. Beberapa juga dapat berkembang melalui partogenesis, di mana tidak memerlukan pembuahan di dalam perkembangbiakannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.